Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-13. Nah, di episode kali ini merupakan episode yang spesial ya teman-teman, karena menurut aku pribadi angka 13 itu adalah angka yang unik. Jadi di episode kelas Tantu kali ini aku bakalan sharing ke kalian hal-hal yang mungkin terkesan sederhana ya, terkesan sesuatu yang banyak disepelekan ya informasinya, tetapi inilah informasi yang mungkin akan sangat bermanfaat buat kalian pada saat mendaftar ASN di tahap administrasi teman-teman. Nah, jadi di kelas kali ini aku bakalan banyak sharing ke kalian tentang hal-hal terkait perlengkapan dokumen kalian dan juga pengisian data diri ya terkait pendaftaran administrasi dari P3K maupun CPNS di tahun 2023 ini. Nah, sebelum kita lanjut ya, gimana nih persiapan kalian? Udah pada nyicil nggak nih dokumennya ya? Tinggal menghitung hari aja ya untuk hari terakhir mengumpulkan ya atau submit pendaftaran kalian. Jangan lupa dicek kembali ya, data diri, dokumen, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian masih bingung ya, nanti aku bakalan sharing di video ini tentang hal-hal terkait perlengkapan dokumen di seleksi administrasi. Nah, sebelum kita lanjut ya, buat teman-teman yang masih baru di kelas Tantu, selamat datang ya. Terima kasih sudah menyimak episode Tantu dari episode pertama sampai dengan episode ke-13 ini ya. Jadi semoga mudah-mudahan dengan kehadiran dari kelas Tantu ini bermanfaat buat memantapkan lagi persiapan kalian untuk mengikuti tes kompetensi teknis maupun SKB CPNS di tahun ini. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada dengar updatean belum? Kalau misalnya RUU mengenai ASN itu sudah disahkan kemarin teman-teman pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Nah, jadi mungkin next time aku bakalan sharing sedikit tentang undang-undangnya. Tapi di episode kali ini bakalan banyak kita fokuskan untuk pendaftaran administrasinya ya. Oke, buat yang belum subscribe, jangan lupa ya dukung aku dengan cara subscribe channel video aku ya, biar aku makin semangat lagi buat sharing-sharing ke kalian tentang soal, FR, materi, informasi, tips, dan saran mengenai hal-hal terkait dengan ASN, khususnya kemampuan teknis P3K dan juga SKB CPNS mengenai administrator kesehatan teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi kalian dan juga menginspirasi untuk tetap semangat mencapai mimpi kalian menjadi seorang ASN. Ayo kita berjuang bareng-bareng ya teman-teman. Oke. Ya, jadi buat teman-teman ya yang mungkin penasaran kira-kira di mana sih peraturan-peraturan tentang seleksi di tahun ini bisa aku dapatkan. Nah, kalian bisa dengan cara memfollow ya akun resmi dari Kemenpan RB untuk informasi-informasi yang benar-benar benar begitu ya, benar-benar tepat teman-teman. Jadi, walaupun sudah beredar ya di YouTube, di sosial media lain seperti Instagram, TikTok dan segala macamnya, jangan percaya 100% teman-teman. Jadi kalian harus cek lagi ya, harus belajar untuk kritis, untuk mengecek kebenarannya di peraturan resminya teman-teman. Nah, kalian bisa screenshot nih peraturan ini ya. Ada beberapa Permenpan yang memang menjadi acuan dari seleksi di tahun ini, baik untuk P3K maupun untuk CPNS. Nah, seperti yang terlihat ya teman-teman, di sini tuh ada seleksi administrasinya ya, dari tanggal berapa sampai berapa, kemudian pengumumannya di tanggal berapa, dan nanti ada masa sanggah. Nah, buat teman-teman yang masih baru, masa sanggah ini adalah di mana masa kalian bisa menyanggah teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ya di seleksi administrasi kalian tidak lolos, nanti kalian bisa menyanggahnya ya dari dokumen atau informasi yang mungkin dianggap tidak benar atau keliru, bisa kalian sanggah di periode ini ya teman-teman. Nah, nanti finalnya ya, final datanya itu akan diumumkan di tanggal berikut ini ya, sesuai dengan tabel ini semuanya sudah tercantum dengan jelas, dan lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya nanti kalian bisa akses di peraturan Permenpan EB yang lainnya teman-teman. Nah, gimana ya? Kalian sebelum benar-benar submit, pastikan kembali ya, dan dalam mempersiapkan diri pun ya, jumlah soal, bagaimana scoringnya, itu bisa ada di peraturan, kalian baca lebih detail dan lebih terpercaya ya teman-teman. Oke.
Nah, dengan kalian memfollow sosial media dari akun resmi ya teman-teman, nanti kalian bisa mendapatkan informasi mengenai bagaimana sih contoh dari pembuatan surat lamaran, surat pernyataan ya, bagaimana membuat daftar riwayat hidup, dan juga bagaimana fotonya atau KTP-nya yang harus kalian siapkan teman-teman. Termasuk ya, karena di tahun ini perdana menggunakan e-materai, jadi caranya seperti apa pembubuhannya itu bisa kalian pelajari juga ya di akun-akun atau YouTube yang udah di-sharing oleh teman-teman lainnya, maupun langsung merujuk kepada peraturan resmi dari Kemenpan RB ya teman-teman. Sepertinya ini udah banyak beredar di sosial media ya teman-teman, tapi ingat ya, belajar dulu ya, pahami dulu baru kalian mencoba untuk membubuhi e-materainya supaya nggak rugi nih teman-teman, lumayan kan. Oke, mudah-mudahan ini membantu dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam mempersiapkan diri mendaftar ASN di tahun ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah daftar ya di kelas Tantu, terima kasih antusiasnya, sudah masuk beberapa orang ya dari teman Tantu yang mendaftar untuk kelas ini, belajar kelompok bareng ya, sesama para pejuang NIP di seluruh Indonesia ya. Aku sangat senang sekali bisa mendapatkan jejaring baru nantinya ya dari seluruh Indonesia yang sama-sama seorang administrator kesehatan. Calon-calon adminkes nih. Nah, buat teman-teman yang kemarin bertanya-tanya ya, ini kelasnya kapan dimulai sih Kak? Kapan sih terakhir daftarnya? Kalau misalnya aku mau nunggu sampai pengumuman administrasi gimana? Kalau misalnya nanti aku nggak lolos gimana? Teman-teman ya, pertama hal yang harus diingat adalah kalian harus tetap percaya bahwa apapun yang kalian lakukan sekarang, perjuangkan ya, itu pasti akan mencapai apa yang kalian inginkan. Diusahakan dulu ya. Administrasi ini adalah persyaratan yang paling mudah loh teman-teman ya, karena itu melengkapi dokumen-dokumen yang sudah kalian miliki dan tinggal kalian mengikuti saja regulasi yang berlaku. Sehingga pertama kalian harus download regulasinya, kalian lengkapi persyaratannya, dan juga setiap instansi itu biasanya ada tambahan informasi. Kalau bisa ya teman-teman, kalian mencari informasinya ke BKD di masing-masing provinsi ya, atau di peraturan kementerian kalau misalnya kalian mau daftar CPNS atau P3K di Kementerian Pusat ya teman-teman. Jadi biasanya setiap instansi itu ada formatnya masing-masing teman-teman ya. Namun dari peraturan resmi kan sudah ditetapkan seperti itu. Nah, untuk jaga-jaga ya teman-teman ya. Jadi kalian harus cek lagi di peraturan instansi terkait, karena kan setiap provinsi ya, setiap kabupaten maupun kementerian itu mengeluarkan surat edaran juga resmi ya teman-teman, terkait formasi yang dibutuhkan dan juga persyaratannya seperti surat pernyataan, bagaimana caranya membuat ya. Itu semuanya ada di peraturan itu. Harus itu kalian simpan dan baca baik-baik dengan detail dan seksama teman-teman ya. Jadi dari sana kalian akan diuji untuk kemampuan secara detail dan membaca peraturan, apakah nantinya ini layak nggak sih jadi seorang ASN, kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ada yang bertanya, kira-kira kapan sih Kak terakhir pendaftarannya dibuka? Jadi mohon maaf ya teman-teman, pendaftarannya itu ya yang terakhir untuk kelas Tantu itu registrasinya di tanggal 19 Oktober teman-teman, karena dari tanggal 16 Oktober ya sampai ke 19 Oktober ini udah ada waktu sekitar 1 minggu. Itu bonus buat teman-teman ya yang mendaftar lebih dulu ya. Jadi kan kelasnya intensif sebenarnya dijadwalkan selama 4 minggu, tapi untuk teman-teman yang bergabung lebih dulu itu mendapatkan bonus 1 minggu kelas, sehingga kelas ini berlangsung intensif selama 5 minggu ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, selama 1 minggu itu ya, 1 minggu yang terlewat, misalnya buat teman-teman yang bergabung belakangan, itu sudah ada rekaman kelasnya ya, tapi tidak ada live kelas teman-teman ya. Semua materi juga masih bisa diakses, dan juga kuis-kuis disimpan dengan rapi nanti ya di Telegram. Jangan lupa buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan belajar bareng di kelas Tantu, bisa bergabung dengan cara melakukan registrasi di alamat ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada admin kami. Nah, kelasnya itu ya teman-teman open di tanggal 9 Oktober sampai dengan 20 Desember. Dengan rentang waktu tersebut, kami ya di Tantu menemani kalian dari awal ya
kalian seleksi administrasi sampai dengan nanti selesai tes teman-teman. Jadi nanti bisa saling berbagi di grup kelas untuk saling menyemangati, motivasi, saling belajar dan lain sebagainya ya. Pastinya nanti kalian bakalan gemes gitu kalau misalnya melihat, oh teman aku di satu grup rajin banget nih belajarnya, udah rampung berapa materi, aduh aku juga nggak mau kalah gitu. Jadi ada sparkling untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang ya. Mudah-mudahan loh ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya kalian strategi belajar ini cocok untuk kalian bisa registrasi. Nah, apa aja nih sesinya? Nah, setelah aku menampung ya teman-teman dari saran dan masukan beberapa teman-teman yang sudah daftar, itu sementara seperti ini ya jadwalnya ya teman-teman. Jadi nanti ada materi Zoom setiap harinya ya teman-teman, karena ini kelasnya sangat intensif. Itu sekitar 30-60 menit akan dijelaskan mengenai materi-materi secara lebih menyeluruh dan mendalam ya teman-teman, dari setiap FR yang sudah kami rangkum. Dan nanti akan disiapkan kuis melalui Telegram yang bisa dikerjakan secara bersama-sama ya teman-teman. Nanti di jadwal yang telah ditentukan pukul 7 sampai dengan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Itu bisa disesuaikan lagi buat teman-teman yang ada di waktu Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah. Nah, buat teman-teman yang mungkin berhalangan ya di pukul 7 sampai 9 malam, itu nanti bisa kita reschedule lagi berdasarkan kesepakatan ya teman-teman. Makanya nanti di tanggal 9 Oktober semua anggota akan di-invite ke dalam grup, dan di tanggal 10 Oktober kita akan ada perdana Zoom untuk diskusi tentang kesesuaian jadwal kita bersama ya teman-teman. Mudah-mudahan gak ada banyak perubahan dan kita sama-sama nyaman dalam belajarnya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, jadi apa aja sih yang aku dapatkan kalau misalnya ikut kelas Tantu ini? Jadi nanti akan ada kelas intensif pastinya teman-teman sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, nanti ada tryout berkala ya, akan bisa berjejaring ya dengan teman belajar kalian secara interaktif di dalam grup. Dan juga ada kuis berkala pastinya ya teman-teman, kuis dari kalian, untuk kalian, oleh kalian. Dari admin juga ada ya, setiap harinya akan ada kuis setelah kita selesai Zoom materi ya dengan mentornya. Nah, nanti ada materi ya teman-teman. Jadi materi dan sumber ini ya sesuai dengan FR itu udah dirangkum, bahkan ada bonus kemampuan teknis umum teman-teman. Nanti ini semuanya bisa kalian download ya. Di dalamnya ini bisa ada beberapa materi yang lengkap. Jadi itu efisiensi waktu dan juga biaya kalian itu benar-benar bisa kalian akses dan juga kalian miliki untuk referensi belajar. Dan juga siapa tahu nanti kalian sama seperti aku bisa kalian bagikan juga ke teman-teman sesama pejuang ANIP ya. Jadi itu beberapa hal yang kalian dapatkan ya. Selain Zoom ada juga materi ya lengkap sesuai dengan FR. Bahkan ada bonusnya ya, ada kemampuan teknis umum, interaktif ya, berinteraksi dengan teman di seluruh Indonesia, khususnya orang-orang yang akan mendaftar di formasi administrator kesehatan teman-teman. Nah, apa saja values-nya dari kelas Tantu ini ya? Seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya, kalian bisa berjejaring ya dengan sesama pejuang NIP admin ke seluruh Indonesia. Kemudian ada materi Zoom pastinya ya, nanti akan disampaikan 30-60 menit. Nanti aku bakal jelasin tentang apa-apa saja sih, aku akan berusaha untuk recall dan menyampaikan selengkap dan sekomprehensif mungkin mengenai materi-materi yang kelihatan waktu ujian di beberapa tahun terakhir ya, termasuk di tahun aku tes dulu, serta FR yang terupdate di tahun 2022 kemarin teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang P3K ya. Kemudian ada kuis Telegram dan juga tryout ya. Tryoutnya itu nanti akan dilakukan dengan Google Form dan juga Telegram, dan juga berkala ya secara interaktif. Kuis singkat nanti melalui Telegram teman-teman. Nah, pastinya nanti kita bisa berdiskusi sama-sama apabila ada materi atau kuis yang perlu kita diskusikan lebih lanjut gitu, kita bisa diskusikan di jam yang telah ditentukan ya teman-teman. Jadi nanti akan lebih banyak sharing tentang bagaimana sih pola berpikir atau framework dari para pembuat soal, sehingga bisa menghasilkan soal seperti apa dan bentuk soalnya seperti apa. Itu akan dijelaskan nanti oleh mentornya. Nah, bahan belajarnya ya teman-teman yang sudah aku tampilkan di slide sebelumnya itu bisa di-download dan bisa kalian miliki ya teman-teman, jangan khawatir. Jadi kalau misalnya strategi belajar ini sekiranya cocok dengan gaya belajar kalian, kalian bisa bergabung dan bisa mengecek lagi lebih detail di panduan belajar dari kelas Tantu ini ya teman-teman.
Siapa tahu strategi belajar ini berhasil di aku, siapa tahu juga akan berhasil di kalian teman-teman ya. Oke, adapun ya hal-hal yang sudah aku jelaskan sebelumnya aku rangkum dalam slide ini ya teman-teman. Jadi ada materi, ada kuis, ada Zoom, ada tryout, ada diskusi dan juga data-data semuanya bisa kalian miliki ya. Nah, apabila strategi belajar seperti itu rasanya kurang cocok nih sama aku untuk kalau misalnya waktunya nggak fleksibel kayak gitu karena aku ada sibuk atau sip-sipan gitu ya kerja, nggak masalah teman-teman, kalian bisa ada alternatif lain, bisa memiliki buku kami ya. Kami ada 2 referensi buku, ada buku tuntas materi ya. Di sini ada rangkuman materi tentang administrator kesehatan berdasarkan FR terupdate ya. Itu ada buku yang putih ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah cukup familiar dengan administrator kesehatan dan ingin fokus untuk berlatih soal-soal, itu bisa menggunakan buku yang biru ini ya teman-teman. Jadi bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen tryout nih, nah sekarang dari grup Tantu punya Google Form tryout teman-teman yang kalian bisa kerjakan dan langsung bisa melihat skornya. Nah, kalau misalnya kalian berminat, itu bisa menghubungi kembali admin kami untuk memiliki tryoutnya maupun bukunya, bisa di check out juga di Shopee ya teman-teman. Nah, ini beberapa testimoni ya dari beberapa mantan pejuang ya yang merasa terbantu dengan adanya buku kami teman-teman, karena kami merasa kehadiran Tantu ini bermanfaat untuk kalian. Kami menyebarkan lebih banyak lagi virus-virus ya administrator kesehatan ini kepada kalian melalui video YouTube, dan juga kami di tahun ini perdana membuka kelas teman-teman. Mudah-mudahan nantinya bisa menebar banyak manfaat untuk para sesama pejuang NIP di tahun ini teman-teman. Oke, gimana? Masih kurang cukup? Kami juga mengadakan giveaway teman-teman. Nah, untuk apresiasi kami kepada para teman baru kami ya di YouTube ini ya, jangan lupa subscribe dulu. Jadi kalian bisa cek ya di akun Instagram Tantu Hub. Apabila kalian ingin mengikuti giveaway ini, nanti ada kurang lebih 1 juta ya values dari giveaway ini. Akan ada tryout, buku tuntas materi, buku tuntas latihan soal, dan juga kelas Tantu itu dibagikan untuk para pemenang giveaway yang beruntung. Nah, buat kalian kalau misalnya mau ikut giveaway masih bisa ya, sampai tanggal 15 Oktober nanti akan diumumkan siapa pemenangnya. Oke. Segitu dulu ya teman-teman. Ada yang udah excited nggak nih buat ikutan kelas Tantu, buat ikutan belajar bareng secara lebih mendalam, lebih komprehensif dan juga presisi. Izin mengingatkan ya teman-teman, tidak hanya kompetensi teknis ya, walaupun soalnya paling banyak di antara soal yang lainnya, tapi teman-teman juga harus menyiapkan diri untuk tes kompetensi sosiokultural, wawancara, dan juga manajerial bagi teman-teman P3K dan juga SKD bagi teman-teman yang daftar CPNS. Mudah-mudahan ya teman-teman dengan waktu yang tersisa ini sebelum nantinya hari tes tiba, itu kalian sudah merasa lebih siap dan lebih mantap teman-teman ilmunya untuk ke medan perang ya, bertarung dalam tanda kutip untuk mengalahkan diri sendiri dan juga saingan kalian teman-teman. Udah ada informasi nih teman-teman terhadap statistik pendaftar, bahkan ada yang 1 berbanding 160-an, itu artinya dari 160-an orang hanya dipilih 1 orang saja teman-teman. Bayangkan saingannya cukup lumayan, tapi mudah-mudahan tidak mengendorkan semangat kalian untuk gaspol ya, mendaftar P3K maupun CPNS ya di tahun ini. Dan kalau boleh saran, jangan hanya mengandalkan nasib ya teman-teman, karena semuanya harus diusahakan dengan mantap, dan persiapan yang matang itu akan bisa memberikan hasil yang lebih memuaskan, percayalah teman-teman. Gimana? Segitu dulu sharing aku ya di episode kelas Tantu ke-13 ini. Mudah-mudahan ya teman-teman informasinya bermanfaat ya. Apabila ada materi-materi soal-soal yang kalian ingin perdalam lagi, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti aku bakalan coba untuk
menyusunnya dan sharing lagi ke kalian di episode kelas Tantu selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman Tantu ya, like video ini, share juga ke sesama pejuang NIP, khususnya teman-teman yang akan mendaftar administrator kesehatan di tahun ini. Dan jangan lupa subscribe channel aku ya, biar aku lebih semangat buat sharing ke kalian. Jangan lupa ya, terakhir kalian siapkan persyaratan administrasi dengan baik dan sebaik-baiknya agar nanti kalian bisa lolos di tahap ini dan melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman dari aku. Sampai jumpa di episode Tantu yang selanjutnya.